Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajar, hari Sabtu 24 Mei 2025 bertepatan dengan 26 dari bulan Dzul Qa'dah 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ar-Raqaiq dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk sekarang kepada bab yang baru. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil hadis asani min hadal bab, di hadis yang kedua dari bab ini, wa an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, rawahu Muslim. Wa an Umar, limada Umar huna mansub, wa an Umar au bil fathah, al jawab mamnu minas sarf min haitsu al alamiyah wal adl. Asalnya adalah Amir, maka ditakdil menjadi Umar, ala wazn fa'il menjadi fu'al, maka dia mamnu minas sarf sehingga dikasrohkan dengan an, wa alamatu jarrihi al-fathah, wa an Umar ibn al-Khattabi. Adapun ibn maka dia badal mengikuti Umar, maka Umar di sini majrur pada hakikatnya karena ibni dalam keadaan majrur. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail au an syai'in minhu, maka barang siapa yang tertidur dari hizbnya di waktu dia di malam hari, au an syai'in minhu atau dari sesuatu yang biasa dilaksanakan di malam hari, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati dhuhri, maka kemudian dia membacanya antara salat fajar dengan salat duhur, maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka ditulis bagi dia seakan-akan dia membacanya di malam hari. Fahadal hadis yutabbiq ma'al bab, maka hadis ini mengikuti dengan bab fil muhafadati alal a'mal, bab tentang menjaga seseorang dari amal yang rutin biasa dia lakukan. Maka jika dia dalam keadaan udzur meninggalkannya, maka bagi dia untuk mengqadanya. Maka ini kelebihan dari seseorang yang terbiasa di dalam kehidupannya mempunyai amalan ibadah kepada Allah, kemudian tertinggal karena tertidur ataupun badannya lelah ataupun safar ataupun sakit, maka bisa diqadha. Kapan diqadhanya? Di siang harinya. Maka kita masuk terjemah dulu agar mudah difahami oleh saudara kita.
Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, from Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, reported the messenger of Allah said, man nama an hizbihi min al-lail, should anyone fall asleep at night, aw an shay'in minhu, or and fail to recite his portion of the Quran or a part of it, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati dhuhri, if he recites it between the Fajr prayer and the Duhur prayer, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, it will be recorded for him as though he had recited it during the night. So this hadith talking about this chapter, the righteous conduct on regular basis, menjaga al-muhafadah alal a'mal. So if someone every night he pray to Allah, or he remember recitation the Quran with 2 juz or 3 juz from the Quran, and in this night he slept, or in this night he sick, or in this night he traveling, musafir, so he can doing in the noon between after Fajr until before Duhur. This name in Arabic is al-qadha. The name in Arabic is al-qadha. So this hadith, barakallahu fikum, the point with this chapter, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salati dhuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. The point is here, if someone every night pray to Allah or recitation Al-Quran, and in this night he tired and slept, can make qadha. Maka faidah dari hadis ini di dalam bab ini, jika seseorang melaksanakan suatu amalan, maka setiap hari dia melaksanakannya untuk Allah. Seperti sholat malam biasa dia lakukan 5 rakaah, 7 rakaah, 11 rakaah, ataupun setiap malam dia murojaah dari juznya 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kemudian terbiasa seperti itu, dan suatu malam dia lelah karena safar atau sakit atau apa saja yang membuat dia udzur, maka boleh diqadha di siang hari. Maka jika dia mengqadhanya seakan-akan dia membacanya di malam hari, diterima qadhanya seakan-akan dia membacanya di malam hari. So the meaning al-hizb in this hadith, the word hizb originally means to take one turn for getting water from a well. Bahwa kata hizb dari segi makna asalnya adalah mengambil giliran untuk mengambil air dari sumur. Kemudian people started using it for daily rounds of recitation
which one adopts on his own voluntarily. For instance, fixing a number of nawafil, voluntary prayers, recital of a certain portion of the Noble Quran, or performance of some other. Kemudian orang-orang mulai menggunakannya untuk pengajian harian yang dilakukan secara sunnah, sukarela. Sebagai contoh, seseorang melaksanakan sholat nawafil, sholat sunnah, dan pembacaannya Al-Quran dibagi menjadi juz pertama, juz kedua, dan seterusnya. So this the meaning al-hizb. So the meaning from this hadith, who every night pray to Allah 3 raka'ah, 5 raka'ah, or reading the Al-Quran, the meaning hizb, maybe like 1 juz, 2 juz. So in this night he slept, so he can make qada. So this is the point. So the beneficial from this hadith, dari keutamaan hadis ini, jawazil qada lil a'mal al mandubat. Boleh melaksanakan qada bagi amal yang sunnah, not wajib. Adapun wajib, if something wajib, obligatory, must he make qada? Like what? Like fasting Ramadan. Like in Al-Quran, Allah said, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." In Ramadan, if someone sick or traveling, he can break his fast. Maka barang siapa yang dalam keadaan safar di bulan Ramadan ataupun sakit, dia bisa membatalkan puasanya. Walakin, akan tetapi, dia harus membayarnya fa'iddatun min ayyamin ukhor. Dia membayarnya di hari yang lain. Maka ini hukumnya wajib. Pertanyaan yang besar, but if someone do something nawafil, do something not wajib, so like voluntary prayer, salat sunnah, maka jika dia lupa atau dia capek atau dia tertidur, apakah boleh untuk mengqadanya? This the answer. So someone doing voluntary prayer, doing recitation Al-Quran, this all sunnah, not obligatory, not wajib. But if he make muhafadah, if he make righteous conduct, so in regular base he can make al-qada. So if someone every night reading Al-Quran and pray, so he can make qada in the noon. Where is the dalil this hadith? From Umar, man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati dhuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. So this hadith, someone can make qada for the sunnah. So for example, recitation Al-Quran, menghafal Al-Quran ataupun murajaah Al-Quran dari juznya, ataupun melaksanakan sholat malam, maka bagi dia boleh untuk jika tertidur digantinya di siang hari. Dan perkara seperti ini banyak hadis-hadis yang lain. And the other hadith insyaallah will be coming. In
after this hadith from Aisyah. When Aisyah said, if Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sick or slept, not pray in the night for the tahajjud, so Nabi pray in the noon 12 rakaah. Hadis Al-Bukhari and Muslim. So this the point you can make qada. Bahwa Nabi dulu di saat dalam keadaan sakit atau dalam keadaan lelah, kemudian Nabi tidak melaksanakan sholat malam yang biasa dilakukan 11 rakaah. Maka Nabi melaksanakan di siangnya 12 rakaah. Maka pertanyaan di sini, kenapa 12 rakaah? Karena tidak ada di siang hari witir. Witir di siang hari ditutup dengan maghrib. Maka jika dia mengqadha harus genap. Maka jika kalian terbiasa sholat 7 rakaah setiap malam, maka diqadhanya 8. Jika kalian seperti Nabi melaksanakan sholat malam 11, maka diqadhanya menjadi genap 12. Tidak mengqadhanya 11. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan qadha dari permasalahan-permasalahan yang sunnah. Lalu contoh yang lain, apakah ada selain dari sholat amalan sunnah selain dari sholat? Apakah ada? Jawabnya na'am, boleh diqadha. Apa? Iktikaf. Kama jaa fi sahihain an Aisyah, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kulli sanah fi kulli asra awakhir min Ramadan. Falamma fi hadhihi sanah lam ya'takif i'takafa fi asra min Syawal. Bahwa Nabi, kata Aisyah, setiap masuk bulan Ramadan selalu melaksanakan iktikaf. Dan iktikafnya dalam keadaan di 10 malam terakhir. Namun di tahun ini Nabi tidak beriktikaf. Dan kisahnya ma'ruf seperti di hadis muttafaqun alaih, bahwa Nabi mengizinkan untuk Aisyah membuat kemah kecil. Kemudian kepada istri-istri yang lain. Akhirnya semua istri Nabi ikut iktikaf. Akhirnya Nabi mengatakan, An-nisa turidnal khair. Maka semua perempuan menginginkan kebaikan. Akhirnya masjid dipenuhi dengan istri Nabi. Dan akhirnya Nabi mengurungkan iktikaf tahun itu. Alhamdulillah. Dibayar oleh Nabi di pertengahan dari bulan Syawal. 10 dari bulan Syawal. Di awal Syawal. Poin pendalilannya, boleh juga membayar qadha selain dari salat. Maka tadi kita bahas di hadis Umar, boleh membayar qadha bagi yang salat dan bagi yang menjaga hafalan. Bagi yang biasa murajaah hafalan, maka biasakan menjaga hafalan di malam hari. Maka mulai dari besok insya Allah kalian adzan jam 4 kurang seperempat ya, 3.45. Karena sekarang adzan fajar 4.45, 4.45 seperti itu. Iya, ya sudah adzan fajar berarti 3.45. Maka di sana kalian bisa dalam 1 jam murajaah 1 juz, ataupun bangun jam 3.30. Alhamdulillah. Maka terbiasa, antum biasakan menghafal Al-Quran dan murajaah. Karena kalau tidak di murajaah, fa innahu asyaddu tafallutan minal ibil. Bahwa Al-Quran itu hilangnya itu lebih mudah daripada unta yang diikat. Maka unta yang diikat bisa dia kabur,
Adapun Al-Quran jika tidak dimurajaah akan kabur semuanya. Maka dulu para salaf, para sahabat, mereka menjadikan di malam-malam mereka hizb untuk murajaah 1 juz, 2 juz. Maka jika di saat dia dalam keadaan lemas, siangnya bekerja keras ataupun sakit, ya sudah, malamnya diganti dengan antara fajar dengan duhur. Fahim tum? Maka laksanakan kalian murajaah Al-Quran di waktu-waktu malam. Dan bahkan mana pendalilan untuk wajib? Kalau tadi sunnah saja diperbolehkan untuk membayar qadha. Dengan catatan sunnahnya itu selalu dilaksanakan. Maka yang terbiasa melaksanakan sholat sunnah sebelum fajr, bahkan utama sekali 2 rakaat sebelum fajr, seperti hadis Aisyah di riwayat Muslim, rakaatain qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Qadarallah, dia tidak bangun kecuali iqamatis shalah. Bukan adzan kedua tapi iqamatis shalah. Maka dia bangun langsung ikut sholat, karena akan terlambat dari sholat yang wajib. Jangan dia sholat dulu disahkan 2 rakaat, nanti dia akan terlambat dari sholat fajar. Kemudian setelah itu dia sholat sunnah kapan? Setelah sholat fajar bisa, ataupun nanti menjelang kapanpun bisa. Menjelang waktu duha ataupun sebelum duhur dan setelahnya bisa dia qadha. Selama dia itu terus-menerus melaksanakan peribadatan tersebut. Dinamakan sunnah mu'tadah. Sunnah yang sudah terbiasa dia lakukan. Lalu mana pendalilan kalau itu sholat yang wajib? Maka sama, sholat yang wajib harus diqadha. Pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari hadis Anas, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha ila dzalika. Barang siapa yang lupa, ada lupa iya, kadang lupa. Kapan itu? Di saat kita terbiasa sholat berjamaah seperti kita di sini, kemudian kita safar, maka kadang-kadang lupa. Pas sudah capek di perjalanan, belum sholat, maka lupa. Man nama, ataupun yang ketiduran dari sholat fajar, ataupun tertidur, maka di sini kata Nabi, falyusalliha idza dzakaraha, wajib mengqadha di saat dia ingat. Kapan dia ingat? Agar mengqadha. La kafarata laha illa dzalika, maka tidak ada kafarah yang lain kecuali dia membayarnya. Maka ini hadis dari Umar ibn al-Khattab masuk kepada bab pembahasan kita tentang muhafadhah, untuk melaksanakan amal-amal. Maka maknanya di sini, jika seseorang terus melaksanakan amal-amal, agar dia terus melaksanakannya dan jangan meninggalkannya. Dan bahkan jika dia meninggalkannya dikarenakan sakit ataupun dikarenakan dia dalam keadaan tertidur, maka agar dia mengqadhanya. Itu dia maksud dari hadis ini. Sehingga jika seseorang yang senantiasa melaksanakan ibadah, agar terus melaksanakan ibadah tersebut meskipun dalam keadaan
tidak pada waktunya, yakni mengqadha, dikarenakan ketiduran dan dikarenakan sakit waktu malam, panas dan sebagainya, maka di sini dia boleh untuk mengqadhanya. Inilah dari bab permasalahan al-muhafadhah min a'malil khair. Bagaimana, cukup hadis ini atau kita sambung dengan yang lain? Cukup.